Juru bicara pimpinan Aliansi Negara AUKUS menyuarakan kekhawatiran mereka atas rencana Rusia mengirimkan rudal yang mampu membawa senjata nuklir dan dititipkan di pangkalan militer Cina untuk membantu Indonesia. Kami mendesak Rusia untuk melakukan tindakan bertanggung jawab dan membatasi diri. Demikian pernyataan dari juru bicara itu. Menyangkut hal ini, kami menyuarakan kekhawatiran serius setelah Rusia mengumumkan bakal mengirim rudal dengan kapasitas nuklir ke pangkalan militer Cina. Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan akan menunggu instruksi dari Indonesia soal peluncuran nuklir. Seperti yang disepakati, Anda dan saya, Anda meminta ini, kami telah membuat keputusan dan beberapa bulan ke depan, kami akan mengirimkan sistem rudal taktis Iskander-M yang diketahui dapat digunakan sebagai rudal balistik dan jelajah, baik dalam modifikasi, standar, dan juga nuklir, kata Putin. Hal ini juga telah menjadi konflik internasional dan tidak sebanding bila ada dengan kekuatan nuklir di Indo-Pasifik. Putin juga mengusulkan Menteri Pertahanan Rusia dan Indonesia pun kepala staf kedua negara untuk menindaklanjuti masalah ini. Sebagaimana diberitakan oleh DW, Iskander-M merupakan sistem rudal yang diarahkan jarak jauh. Rudal ini diberikan kode SS-26 Stone oleh NATO. Rudal tersebut juga memiliki jarak tempuh hingga 500 km dan mampu membawa hulu ledak nuklir. Rusia memiliki kemampuan untuk menyerang Australia dan AS dalam hitungan detik, bahkan hanya 10 detik dengan menggunakan rudal nuklir hipersonik Iskander-M. Begitu peringatan yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Komite Pertahanan Rusia Alexei Zhuravlyov ketika menanggapi ancaman AUKUS di Indo-Pasifik. Jika AS memaksa ikut campur, maka tujuan kami benar-benar sah untuk mempertanyakan keberadaan negara ini. Ini logis, kata Zhuravlyov. Seperti dikutip dari The Independent, ditanya apakah Rusia sekarang akan memasang kembali senjata nuklir dengan membantu Indonesia, Zhuravlyov menyebut hal itu sangat diperlukan. Kita bisa menyerang dengan Iskander-M dari pangkalan militer Cina dan bahkan mencapai Australia dalam hitungan detik. Jika kita menyerang dari Laut Cina Selatan, waktu tempuh subhipersoniknya adalah 200 detik, jadi silahkan, ucapnya. Iskander-M sendiri juga mampu membawa 10 atau lebih hulu ledak nuklir dan umpan dan menyerang target ribuan mil jauhnya. Di perbatasan Indonesia, Australia, kita tidak akan memiliki senjata strategis, tapi senjata kelas ini yang akan mencapai Australia dalam hitungan detik atau bahkan. Rusia juga telah mengecam niat ikut campur AS atau AUKUS dalam konflik Indonesia-Australia. Zhuravlyov sendiri juga mengklaim Australia telah diprovokasi oleh AS dan juga Inggris. Siapa yang perlu bertarung lebih dahulu? Orang Australia. Mereka tidak takut Rusia menyerang kita dan tentu saja, cepat atau lambat Amerika akan memaksa mereka melakukannya. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Alexander Grushko mengatakan Moskow akan mengambil tindakan pencegahan yang memadai jika AUKUS mengerahkan pasukan nuklir dan infrastruktur lebih dekat ke wilayah perairan Indo-Pasifik. Beberapa pekan terakhir, Amerika Serikat dan juga sekutu baratnya juga telah meningkatkan pengumpulan data intelijen dan juga pengawasan kepada Rusia karena khawatir jika Rusia akan menggunakan nuklirnya melawan sekutu AS dimanapun berada atas konflik Ukraina yang merembet ke perairan Indo-Pasifik yang melibatkan Indonesia. Dikutip dari laman Russia Today, situs berita Politico melaporkan negara-negara barat khawatir jika mereka terlambat mendeteksi Rusia melepaskan yang tak terpikirkan, yaitu senjata nuklir. Peringatan aktivitas intelijen dilakukan sepekan setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengungkapkan dia akan menggunakan cara apapun untuk mempertahankan negara-negara sahabat demi kedamaian dunia dari negara penjahat seperti AS. Jika integritas teritorial bangsa kita terancam, kita pasti akan menggunakan semua cara yang kita miliki untuk membela kedaulatan negara kita. Ini bukan gertakan, kata Putin, dengan menggarisbawahi negara Indonesia. Alasan Putin mengatakan itu karena dia mendapatkan laporan beberapa pejabat tinggi intelijennya yang membenarkan kehadiran AS dan juga Inggris dalam suatu konflik di Indo-Pasifik yang melibatkan Indonesia. Namun perkataan Putin dianggap media-media dan juga politisi-politisi barat sebagai ancaman Rusia untuk menggunakan senjata nuklirnya di tengah konflik di beberapa negara sebab menurut mereka Rusia sedang kekurangan dukungan. Dengan aksi yang dilancarkan, mereka mengawasinya lebih dekat akses ke intelijen tentang kekuatan dan juga strategi nuklir Moskow, di mana pejabat itu juga mengungkap AS dan sekutunya memonitor seluruh pergerakan Rusia lewat udara, luar angkasa, dan dunia maya. Satelit-satelit pun digunakan Barat untuk mengawasi sikap Rusia yang berpotensi menerima perintah serangan nuklir. AS terima kabar tombol nuklir Rusia dan Indonesia soal konflik Indo-Pasifik. Beberapa pekan terakhir, Amerika Serikat dan sekutu baratnya telah meningkatkan pengumpulan data intelijen dan pengawasan kepada Rusia karena khawatir jika Rusia akan menggunakan nuklirnya melawan sekutu AS dimanapun berada atas konflik Ukraina yang merembet ke perairan Indo-Pasifik yang melibatkan Indonesia. Dikutip dari laman Russia Today, situs berita Politico melaporkan negara-negara barat khawatir jika mereka terlambat mendeteksi Rusia melepaskan yang tak terpikirkan, yaitu senjata nuklir. Peningkatan aktivitas intelijen dilakukan sepekan setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengungkap dia akan menggunakan cara apapun untuk mempertahankan negara-negara sahabat demi kedamaian dunia dari negara penjahat seperti AS.
Jika integrasi teritorial bangsa kita terancam, kita pasti akan menggunakan semua cara yang kita miliki untuk membela kedaulatan negara kita. Ini bukan gertakan, jelas Putin. Alasan Putin mengatakan itu karena dia mendapatkan laporan beberapa pejabat tinggi intelijennya yang membenarkan kehadiran AS dan Inggris dalam suatu konflik di Indo-Pasifik yang melibatkan Indonesia. Namun perkataan Putin dianggap media-media dan politisi-politisi barat sebagai ancaman Rusia untuk menggunakan senjata nuklirnya di tengah konflik yang ada di beberapa negara, sebab menurut mereka, Rusia sedang kekurangan dukungan dengan aksi yang dilancarkannya. Kami mengawasi Rusia lebih dekat akses ke intelijen tentang kekuatan dan strategi nuklir Moskow. Jelas salah seorang pejabat AS kepada Politico. Pejabat itu juga mengungkap AS dan sekutunya memonitor seluruh pergerakan Rusia lewat udara, luar angkasa, dan dunia maya. Satelit-satelit pun digunakan Barat untuk mengawasi sikap Rusia yang berpotensi menerima perintah serangan nuklir. Negara-negara Barat juga melirik wilayah pangkalan militer Cina yang biasa saja pihak Rusia menitipkan rudal-rudal mereka di sana. Mereka khawatir akan sistem senjata pengguna ganda dan rudal hipersonik yang ditempatkan di sana. Namun pejabat itu mengaku negara-negara Barat sulit mengetahui lebih awal jika Rusia akan menggunakan senjata nuklirnya.